selamat ya kepada beberapa KPA yang sudah mengadakan kegiatan-kegiatan penting, yaitu Chares Tabalong Tanjung di bulan April melaksanakan pelatihan guru sekolah minggu dan kegiatan pembinaan anak, yaitu SASA. Dan di bulan Mei, di sini ada pelatihan guru sekolah minggu untuk Resort Cempaka Hulu. Dan di bulan Mei juga ada di Resort Buntai Pendek Alai, KKR, dan pembinaan anak dalam kegiatan Sekolah Alkitab Satu Hari Anak GKE. Dan kita dukung juga pada bulan Juni yang baru saja kemarin telah terlaksana, yaitu tuan rumah dari Chares Talatim mengadakan pelatihan guru sekolah minggu. Terima kasih kepada KPA, baik untuk resort atau Chares yang sudah melaksanakan kegiatan dan dokumentasi kegiatannya untuk kami masukkan dalam IG KPA Sinode. Dan kita juga mendukung di akhir Juni, di sini ada tuan rumah dari KPA Resort Bawan mengadakan KKR Anak dan kegiatan Sekolah Alkitab Satu Hari Anak GKE. Kami juga menghimbau kepada semua KPA Resort Chares, silahkan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan aktivitas pembinaan, baik terhadap guru-guru juga untuk anak-anak. Kak Titin, bisa kita tampilkan flyernya? Ya, mungkin masih dalam dipersiapkan. Pada sore hari ini, kami dari KPA Sinode memberikan, iya, mungkin tadi sedang loading ya. Ini flyer pertemuan kita hari ini. Satu kebanggaan buat kita bahwa Ibu Pendeta Dr. Bimbing Kalvari dalam segala kesibukannya sebagai dosen di STT GKE menyempatkan sebagai penulis dan hari ini akan men-sharingkan materi yang sangat penting untuk diterapkan di pelayanan anak pada bulan Juli. Ya, lanjut Kak Titin. Bahwa di Almanak GKE tahun 2026 bisa dibuka nanti oleh kakak-kakak pelayanan anak, bahwa kita akan mengadakan Hari Anak GKE tahun 2026 sesuai di Almanak, terjadwal di minggu ketiga, yaitu 19 Juli 2026. Di mana ya, ini kita bisa saksikan bersama di layar. Minggu ketiga ya. Minggu ketiga bulan Juli tahun 2026. Nah, sedangkan satu minggu sebelumnya, yaitu minggu kedua itu Hari Perempuan GKE. Kita menyadari kakak-kakak pelayanan yang ada di GKE ini juga bagian dari Hari Perempuan GKE. Jadi di SPA atau di jemaat masing-masing itu banyak kegiatan dengan waktu yang bersamaan ya, dari baik kegiatan perempuan GKE maupun Hari Anak GKE, tapi bisa dikoordinir supaya itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, tata ibadah untuk Hari Anak GKE itu akan dibuat oleh tim liturgi Departemen Koinonia Majelis Sinode GKE nanti pada saatnya sedang proses saat ini akan disampaikan kepada kita semuanya. Di mana pada tanggal 19 Juli nanti anak-anak tentunya akan bertugas dan itu dapat dipersiapkan oleh kakak-kakak sekolah minggu agar anak-anak dapat menampilkan puji-pujian dan ada lagu mars anak GKE, himne anak GKE mohon dapat dilatih dan dinyanyikan sesuai dengan notasi yang benar. Karena ini ada sekolah minggu yang mungkin belum tahu notasinya, itu nanti akan kami sampaikan notasinya dengan benar. Pada tingkat KPA Resort, silahkan dapat membuat kegiatan-kegiatan dalam rangka ibadah anak ini ya, kalau di tingkat resort.
atau Cares, dan silakan nanti dapat mengirim dokumentasinya dan disampaikan kepada KPA Sinode melalui sekretariat yaitu Kak Titin. Dan informasi juga untuk tingkat KPA Sinode Ibadah Raya Anak juga akan dilaksanakan pada saatnya yaitu di tuan rumah KPA Resort GKI Kuala Kapuas dan berdasarkan hasil rapat itu nantinya akan dilaksanakan di tanggal 1 Agustus 2026 secara virtual. Dan di dalam pelaksanaan ini nanti akan ditayangkan dokumentasi-dokumentasi dalam rangka Hari Anak GKE dari berbagai KPA, resort atau Cares. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk berkaitan Hari Anak GKE dan kami mendapat titipan pesan dari kantor Sinode GKE berkenaan dengan buku bahan ajar 3B jilid 3 karena ini masih ada 6 bulan ke depan. Jadi secara evaluasi bagi kakak-kakak KPA Resort, SPA Jemaat, bagi yang masih belum menyelesaikan pelunasan bisa dapat segera melunasi dan juga bagi yang mungkin ada yang masih belum atau akan menambah buku, silakan dapat berkoordinasi dengan Sekretariat KPA Sinode Kak Titin. Demikian yang boleh kami sampaikan. Terima kasih dan kita sampai berjumpa kembali di pertemuan materi bulan Agustus di pertemuan bulan Juli bulan depan. Terima kasih, Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Shalom. Shalom. Terima kasih Ibu Suwani yang telah memberikan salam dan informasi bagi kita semua untuk kegiatan di bulan Juli dan kegiatan ke depan. Baik, kita akan memasuki sharing materi sebagai pengantar kepada Bapak Pendeta Tinggai, kemudian sharing materi yang akan disampaikan oleh Ibu Bimbing Kalpari. Silakan Pak Pendeta Tinggai. Ya, baik. Terima kasih Kak Sari untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi kakak-kakak, hari ini kita akan bersama-sama mengikuti pemaparan materi dari pelajaran 30 sampai 33 yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Bimbing Kalvari dan perlu kakak-kakak ketahui bahwa beliau ini merupakan salah satu pakar biblika Perjanjian Lama dari STT GKI Banjarmasin. Dan kebetulan juga kalau kita melihat untuk materi ini itu memang banyak berbicara tentang bagian-bagian Alkitab daripada Perjanjian Lama dan kakak berharap nanti di sini kakak-kakak bisa lebih em, menyimak apa yang disampaikan nanti karena ini nantinya penting untuk disampaikan supaya dapat mempersiapkan bahan pelajaran dengan lebih baik lagi. Baik, terima kasih itu yang bisa sampaikan. Silakan Ibu Pendeta Bimbing Kalvari untuk dapat memberikan paparannya bagi kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih Kakak Pendeta Tinggi. Baik, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, saya memiliki asumsi atau anggapan bahwa kita semua sudah memiliki buku bahan ajar ya. Apakah benar anggapan saya? Ya, ya. Kita semua sudah punya begitu ya. Jadi sebenarnya eh, apa yang ada di dalam buku ini memuat sangat lengkap sudah ya, memuat sangat lengkap metodenya seperti apa, lagunya apa yang akan eh, apa yang cocok begitu ya, kemudian juga doa, pembacaan Alkitab, aktivitas dan lain sebagainya. Jadi secara teknis sebenarnya kakak-kakak bisa langsung mengikuti eh, apa yang tertera di dalam buku ini. Eh, Baik, yang akan kita bahas itu adalah pelajaran ke-30 sampai ke-33 ya. Eh, apakah admin bisa men-sharekan bahan yang saya berikan tadi ya? Oh ya baik, saya sharekan ya Bu ya. Ya. Ya, kita tunggu sebentar.
Apakah sudah terlihat, Bu? Iya, ini sudah terlihat, tetapi ya mulai dari awal ditampilkan yang full ya, bisa ya? Ini sudah full? Oh, oke. Ya. Baik. Mm-mm. Eh, baik, kakak-kakak. Eh, bahan ajar yang akan kita bahas itu adalah pelajaran 30 sampai dengan 33 yang nanti akan diajarkan pada bulan Juli, seperti itu ya. Nah, subtema yang ada untuk bulan Juli ini, begitu ya. Eh, ini subtemanya adalah kebaikan, seperti itu ya. Kalau kakak-kakak melihat dari 4 pelajaran itu, maka di atas itu dituliskan subtema itu tentang kebaikan. Ya, next. Ya, apa itu kebaikan begitu ya? Ini pengertian kebaikan menurut KBBI seperti itu ya. Kebaikan itu adalah kata benda yang memiliki 3 arti utama, yaitu sifat baik atau perbuatan baik, kegunaan atau manfaat, misalnya mendatangkan kebaikan atau faedah bagi jalan hidup. Kemudian sifat manusia yang dianggap baik menurut sistem norma dan pandangan umum yang berlaku. Nah, itu menurut KBBI. Nah, yang berikutnya, next. Nah, kalau di dalam Alkitab, begitu ya, di dalam Alkitab, kebaikan itu adalah salah satu dari buah roh, begitu ya. Itu termuat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, perihal ini juga dimuat di dalam kata pengantar dan pendahuluan di buku bahan 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 pelajaran 3 yang kita pakai ini. Begitu ya. Jadi yang ketiga ini sepertinya ini memang sudah yang eh, berbuah begitu ya. Jadi salah satu buahnya begitu ya. Buah adalah kebaikan. Nah, dalam bahasa Yunani, kebaikan itu ada agatosune, begitu bahasanya ya. Nah, yang dimaksud Ya, yang dimaksud dengan kebaikan ini, kakak-kakak, itu bukan hanya sekedar tidak berbuat jahat, begitu ya, tetapi unsur yang sangat penting yang harus ada dalam kebaikan itu adalah sifat aktifnya, begitu. Jadi sifat aktif dari hal yang dilakukan sehingga itu disebut sebagai kebaikan. Jadi bukan diam atau pasif yang menghindari dosa atau tidak berbuat jahat, tetapi yang penting adalah aktifnya itu. Ya, yang ke berikutnya. Nah, nats Alkitab yang diperhadapkan untuk kita yang akan kita ajarkan kepada anak-anak itu adalah cerita-cerita, semuanya bentuknya ini cerita ya, semuanya ini bentuknya cerita dan ceritanya ini sebenarnya mudah dipahami dan mudah dimengerti seperti itu ya kalau kalau menurut saya. Jadi ini adalah cerita yang berasal dari yang pertama itu dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15. Eh, itu tentang kebaikan hati seorang anak perempuan kepada Naaman. Kalau judul di perikop Alkitab kita bukan seperti itu ya. Biasanya ini eh, ceritanya adalah tentang Naaman disembuhkan seperti itu ya. Yang ke berikutnya ini dari 2 Raja-Raja, minggu yang kedua itu 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 17 itu tentang seorang perempuan Sunem yang baik hati. Jadi ini cerita tentang salah satu perjalanan dari Nabi Elisa yang ada di desa Sunem dan kemudian dia mampir ke rumah atau keluarga dari seorang perempuan dan suaminya yang tidak memiliki anak. Begitu. Yang keberikutnya pada minggu yang ketiga itu yang akan dibahas atau diceritakan berasal dari
2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 20 itu eh, judulnya yang diberikan di buku ini adalah seorang anak menjadi raja yang baik. Nah, ini adalah cerita tentang Raja Yosia. Raja Yosia dari Yehuda, begitu ya. Yang dia pada usia 8 tahun menjadi raja. Nah, yang terakhir dalam bulan Juli, nanti yang perlu diceritakan itu berasal dari Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 22 yang menceritakan tentang para sahabat yang baik. Ini ceritanya tentang seorang lumpuh yang dibawa oleh sahabat-sahabatnya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, tetapi karena rumah itu sudah penuh, maka kemudian mereka eh, membuka atap rumah begitu ya dan menurunkan temannya yang sakit itu dengan tali begitu ya, tilamnya kemudian dibantu dengan tali seperti itu. Ya, next. Iya. Banyaknya. Nah, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca buku ini sebenarnya sudah lengkap ya, gitu. Tetapi menurut saya perlu menyampaikan tentang sedikit latar belakang karena cerita yang ada di dalam eh, teks yang akan kita ceritakan kepada anak-anak ini untuk tiga kali pertemuan itu berasal dari kitab Dua Raja-Raja, gitu ya. Kita berasal dari kitab Dua Raja-Raja. Nah, kalau kakak-kakak membaca Alkitab, gitu ya, kalau kakak-kakak membaca Alkitab, khususnya kitab 1 dan 2 Raja-Raja, di situ ada banyak sekali cerita-cerita dan di situ eh, terlihat latar belakang atau konteks ceritanya itu adalah cerita ketika eh, Israel itu sudah menjadi Israel Utara dan Israel Selatan. Jadi saya perlu menyampaikan tentang sedikit latar belakang dari eh, yang disebut dengan kerajaan Israel seperti itu ya. Jadi begini, kerajaan Israel itu kalau raja yang pertama, kedua, dan ketiga kita sudah sangat familiar. Ya, raja yang pertama itu Saul, kemudian Daud, dan yang ketiga Salomo. Nah, setelah Salomo wafat, gitu, setelah Salomo wafat, kerajaan itu terpecah menjadi dua, begitu ya. Kerajaan itu terpecah menjadi dua. Nah, 10 suku yang ada di utara itu membentuk kerajaan bernama Israel yang ibu kotanya adalah Samaria. Nah, raja-raja dari kerajaan Israel yang di utara itu dipimpin oleh raja-raja yang bukan keturunan Daud. Sedangkan dua suku yang di selatan itu hanya Yehuda dan Benyamin itu membentuk kerajaan yang dinamakan Yehuda yang ibu kotanya adalah Yerusalem. Nah, ini dipimpin oleh raja-raja dari keturunan Daud. Nah, kitab 1 dan 2 Raja-Raja ini menceritakan periode ketika Israel berada dalam pemerintahan Salomo, kerajaan sesudah terpecah sampai dengan kedua kerajaan ini ditaklukkan musuh-musuh mereka ya. Jadi yang Israel Utara itu ditaklukkan oleh Asyur. Nah, yang Yehuda itu ditaklukkan oleh Babel. Nah, ditaklukkan oleh Babel, kemudian orang-orang dari Yehuda itu dibawa ke pembuangan. Nah, dibawa ke pembuangan itulah disebut dengan pembuangan, pembuangan ke Babel. Jadi yang dibawa ke pembuangan itu adalah orang-orang Yehuda yang dari selatan. Eh, maaf kakak bisa men-sharekan ada daftar raja-raja itu, kakak admin. Oke, baik Bu, saya sharekan dulu ya.
Ya, baik, kakak-kakak. Eh, ini adalah daftar raja-raja yang memerintah di Yehuda dan di Israel. Jadi Yehuda itu yang ada di selatan, yang Israel itu yang di utara. Jadi kalau kakak-kakak melihat sampai dengan ke bawah begitu ya, eh, silahkan di ini kan ke bawah kakak, kakak admin ya. Nah, ini ini masa pemerintahan mereka ya sampai dengan tahun ya sudah agak ke atas lagi. Ya, agak ke atas lagi. Ya. Nah, kalau kita melihat yang di selatan ini begitu ya, yang di selatan ini lebih lama, sekitar 100 tahun begitu ya. Sedangkan yang di utara itu tahun 722 sebelum Masehi itu sudah ditaklukkan oleh Asyur seperti itu. Nah, para nabi begitu ya. Para nabi termasuk yang ada di dalam cerita kita ini, cerita yang akan disampaikan di bulan Juli ini, begitu ya. Eh, satu cerita berasal dari Yehuda pada masa pemerintahan Yosia. Jadi bisa dikebawahkan sedikit, Kakak? Ya, stop ya di sini ya. Di sini eh, ada nama rajanya Hizkia, Manasye, Amon, Yosia. Nah, jadi Yosia itu memerintah 638 sampai 608 sebelum Masehi. Nah, itu yang tentang eh, raja raja yang baik hati itu, ya. Nah, dua dua cerita yang lainnya begitu ya. Dua cerita yang lainnya itu bisa dikeataskan sedikit, Kakak? Ya. Nah, dua cerita lainnya itu adalah dua cerita yang berasal dari konteks ceritanya adalah Israel Utara. Israel Utara itu kira-kira begitu ya, karena itu adalah masa ketika Elisa Elisa melakukan tugas kenabiannya. Nah, kalau kita melihat cerita yang ada di dalam kitab Raja-Raja, Elia itu adalah tokoh sebelum Elisa, itu dia bertengkar hebat, bersoal hebat dengan Ahab, begitu ya. Dan kemudian Yehu adalah orang yang diurapi oleh Elisa menjadi raja. Jadi kira-kira begitu ya, kira-kira setelah zaman Ahab begitu ya, zaman Yehu ini atau mungkin Yoahas gini ya, Yoram antara Yoram, Yehu, Yehu ya, Yoram, Yehu atau Yoahas di sini. Jadi dua cerita tentang eh, Naaman dan tentang perempuan Sunem ini berasal dari kalau latar latar ceritanya itu ada di Israel Utara. Ya, kita kembali ke yang tadi Kak, yang PPT tadi. Iya. Nah, eh, ini tadi kita bicara tentang eh, Israel ya, kakak-kakak ya. Jadi kalau kalau kita menemukan istilah Israel dalam Perjanjian Lama itu sebenarnya menunjuk kepada beberapa hal. Yang pertama itu adalah nama yang diberikan kepada Yakub setelah bergumul dengan malaikat Tuhan. Nah, itu dia disebut sebagai Israel. Yang berikutnya itu adalah sebutan bagi keturunan Yakub, 12 suku yang bersatu dalam sebuah ikatan menjadi bangsa atau kerajaan. Nah, itu yang tadi kita bicarakan. Tapi Israel itu juga menunjuk nama kerajaan yang terdiri dari 10 suku yang di utara setelah perpecahan. Itu juga disebut Israel. Tapi juga di Alkitab, di Perjanjian Lama, kadangkala juga ada penyebutan Israel yang menyebut sebenarnya adalah sisa Israel setelah pembuangan, yang sebenarnya itu menunjuk kepada orang-orang Yehuda. Karena yang dibuang ke pembuangan di Babel itu adalah orang-orang Yehuda, dan yang balik dari pembuangan itu adalah orang-orang Yehuda. Jadi misalnya,
teks yang ada di kitab Ezra atau Nehemia ketika menyebut Israel itu sebenarnya menyebut ke Yehuda. Begitu ya. Jadi kakak-kakak kalau misalnya eh, ada penyebutan Israel di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama, kita mesti tahu ini Israel yang mana. Menunjuk kepada misalnya apakah ini adalah kerajaan yang sesudah pecah berarti nunjuk ke yang utara. Atau yang sebelum pecah, yang sebelum pecah berarti yang masih bersatu. Seperti itu ya. Nah, konteks cerita kita yang eh, pelajaran di bulan Juli ini ada dua yang dari Israel Utara, konteks ceritanya. Nah, next kakak. Nah, kita akan membahas eh, yang minggu pertama, begitu ya. Minggu pertama itu berasal dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 15. Itu judulnya Kebaikan Hati Seorang Anak Perempuan kepada Naaman. Kalau kita melihat tujuan dari cerita ini adalah anak-anak mengerti bahwa kebaikan dapat dilakukan oleh anak-anak. Kalau dalam cerita ini adalah anak perempuan Israel kepada siapapun. Siapapun dalam konteks cerita ini adalah Naaman yang dia adalah orang Aram. Jadi anak-anak kebaikan itu bisa dilakukan oleh anak-anak kepada siapapun dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan agama yang berbeda. Nah, ini latar tempat cerita. Cerita ini adalah di Aram. Aram itu adalah negara tetangga Israel yang ada di sebelah utara. Nah, Aram ini begitu ya, kalau di latar belakang nas saya sudah cantumkan begitu ya. Itu adalah eh, kerajaan yang ada di sebelah utara kerajaan Israel. Nah, beberapa kali memang mereka ini nggak akur dengan Israel, Israel Utara ya. Artinya kadangkala mereka bisa perang gitu ya. Mereka bisa perang dengan Israel. Nah, pada zaman dulu ketika perang begitu, maka kemudian ada saatnya yang menang perang itu akan menjarah yang kalah dan kemudian akan membawa harta benda, termasuk juga orang-orang yang kemudian dijadikan budak. Nah, disinilah sebenarnya yang disebut sebagai seorang anak perempuan. Jadi anak perempuan itu adalah budak atau pelayan yang ada di rumah Naaman. Jadi Naaman ini adalah panglima tentara dari kerajaan Aram, begitu ya. Nah, di Israel ini karena kemudian Naaman itu pergi ke Israel, begitu ya, dari Aram. Jadi eh, dari 3 kelas yang ada, begitu ya, dari 3 kelas yang ada, sebenarnya yang harus disorot oleh kakak-kakak, ya, biasanya cerita ini yang ditekankan adalah tentang Naamannya, Naaman yang disembuhkan, begitu ya, yang dia mandi di Sungai Yordan, gitu ya. Nah, yang mesti disorot sebenarnya ini adalah tentang anak perempuan yang menjadi budak atau pelayan di rumah Naaman. Dia melakukan kebaikan. Apa kebaikannya? Yaitu memberikan informasi agar Naaman itu mendatangi abdi Tuhan. Abdi Tuhan di sini adalah sebutan lain untuk nabi, begitu ya, nabi Tuhan. Nah, nabi Tuhan di sini adalah Elisa. Nah, kakak-kakak mungkin perlu mengingatkan kepada adik-adik bahwa Elisa itu laki-laki ya, itu nama laki-laki. Jadi Elisa itu bukan nama perempuan begitu ya. Kadang-kala saya masih menjumpai eh, orang yang berpikir bahwa Elisa itu perempuan gitu ya. Nah, jadi eh, pelayan ini, anak perempuan ini, budak ini memberikan informasi kepada Naaman agar mendatangi Nabi Elisa di Israel supaya dia sembuh. Nah, anak ini memiliki latar belakang yang berbeda dengan Naaman, tetapi dia tetap melakukan kebaikan. Jadi itu yang mesti disorot pada bagian akhir ketika selesai bercerita begitu ya. Memang kalau di dalam
teks cerita yang ada di teks Alkitabnya sendiri ini hanya kecil tentang yang anak yang menginformasikan ini kepada Naaman itu hanya dalam satu bagian yang kecil. Yang lain-lain kan tentang cerita tentang Naamannya itu. Tetapi yang mesti disorot adalah ini tentang anak perempuan yang latar belakangnya beda, tetapi melakukan kebaikan bagi Naaman. Baik, yang berikutnya ini adalah cerita tentang seorang perempuan Sunem yang baik hati. Itu berasal dari 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai dengan 17. Nah, tujuannya agar anak-anak mengetahui dan memahami kebaikan dapat ditunjukkan dengan sikap keramah tamahan menyambut tamu. Sebab menyambut orang asing adalah menyambut Allah. Ini adalah dasar teologisnya. Nah, kalau kita lihat latar tempat cerita, itu kakak-kakak itu berada di desa Sunem. Ya, desa Sunem itu eh, ada di wilayah suku Isakar. Suku Isakar itu di daerah Israel Utara. Seperti itu ya. Jadi ini masih dalam pelayanan Nabi Elisa. Nah, hal yang mesti disorot begitu ya ketika kita bercerita tentang ini kepada anak-anak di masing-masing kelas itu adalah perbuatan perempuan di Sunem itu yang mengusulkan agar dia dan suaminya membuat tempat yang nyaman bagi Nabi Elisa ketika menumpang di rumah mereka. Ini adalah keramah tamahan ekstra atau keramah tamahan plus begitu ya, yang diberikan kepada tamu atau orang asing. Nah, dalam perjanjian baru, memberikan tumpangan kepada orang asing itu adalah tindakan menyambut Kristus gitu ya. Itu bisa kita bandingkan dalam Matius 25 ayat 34 sampai dengan 40. Yang berikutnya. Nah, yang berikutnya, minggu ketiga itu dari teksnya dari 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 20 itu tentang seorang anak menjadi raja yang baik. Tujuannya, anak-anak memahami pentingnya firman Tuhan sebagai pedoman agar seseorang dapat menjadi orang baik atau melakukan kebaikan dalam hidupnya. Nah, kalau 2 cerita yang tadi itu latar tempat cerita itu di Israel Utara, yang ini latar tempat ceritanya berada di Yehuda, tepatnya di Yerusalem. Nah, hal yang mesti disorot nanti adalah bahwa Yosia itu menjadi raja yang baik karena mengikuti firman Tuhan. Jadi ketika dia berumur 8 tahun dan menjadi raja, dia itu dididik oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi dia dididik oleh para imam, begitu ya. Ayah dan kakek Yosia ini adalah raja yang tidak baik. Ya, adalah raja yang melakukan kejahatan dengan mempersilahkan penyembahan-penyembahan yang bukan kepada Tuhan di Yerusalem. Begitu ya. Tetapi ini gitu ya, Yosia ternyata tumbuh menjadi anak yang baik dan kemudian menjadi raja yang baik. Dan itu juga terlihat ketika dia memerintah dan melakukan perbaikan bait suci, perbaikan bait Allah di Yerusalem. Juga ketika dia mengetahui isi kitab Taurat, ia menyadari pelanggaran yang telah diperbuat bangsanya dan meminta ampun kepada Tuhan. Jadi Yosia ini adalah raja yang melakukan reformasi keagamaan, perubahan besar-besaran dalam bidang keagamaan, agar orang Yehuda kembali lagi kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan lagi, dan menyingkirkan berhala-berhala itu dari Yerusalem. Seperti itu. Jadi dasar dari melakukan kebaikan ini karena dia diajar, dididik oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, dan dia mendengarkan firman Tuhan. Karena itulah dia memerintahkan untuk melakukan perbaikan bait suci, dan ketika mengetahui isi kitab Taurat atau isi kitab suci, dia menyadari pelanggaran dan kemudian meminta ampun dan kemudian melakukan perombakan keagamaan atau reformasi keagamaan itu.
Yang ke berikutnya, Kakak. Nah, satu teks yang terakhir yang akan diceritakan oleh kakak-kakak pada bulan Juli nanti adalah para sahabat yang baik. Itu ceritanya dari Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 22. Nah, tujuan dari eh, pelajaran ini adalah anak-anak memahami bahwa perbuatan para sahabat melakukan hal baik, yaitu menolong sahabatnya, diterima Tuhan Yesus sebagai iman. Nah, latar tempat cerita, kalau ini teksnya dari Perjanjian Baru, ini adalah sebuah rumah di zaman Tuhan Yesus. Jadi peristiwanya ini terjadi di rumah pada zaman Tuhan Yesus. Nah, rumah pada zaman Tuhan Yesus itu, kakak-kakak, itu berbeda dengan rumah kebanyakan yang ada di Indonesia, gitu ya. Rumah pada zaman dulu, pada zaman Tuhan Yesus di Israel, begitu ya, itu rumah-rumah itu berbentuk kotak, begitu ya, berbentuk kotak dengan atap yang rata, sehingga kita bisa membayangkan kalau mereka memanjat ke atas, begitu ya, kemudian membuka atapnya, kemudian menurunkan temannya yang sedang sakit itu pakai tali, ya, itu tidak seperti kalau rumah kita yang pakai genteng yang begini, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, hal yang mesti disorot, hal yang mesti disorot di sini nantinya adalah tentang para sahabat yang berusaha untuk menolong temannya yang sedang sakit agar bisa bertemu dengan Tuhan Yesus dan disembuhkan. Jadi sahabat-sahabat ini, kebaikan sahabat-sahabat ini adalah menolong temannya yang sedang sakit agar sembuh, tetapi sembuhnya melalui Tuhan Yesus. Seperti itu. Ya, next. Nah, kakak-kakak, kalau kita melihat dari subtema tadi adalah tentang kebaikan. Dalam bahasa Yunani tadi, unsur yang sangat penting yang harus ada dalam kebaikan itu adalah tindakan aktif. Ya, sekali lagi adalah tindakan aktif. Ini bisa kita lihat anak perempuan pelayan di rumah Naaman memberikan saran atau informasi. Dia aktif. Perempuan di Sunem mengusulkan kepada suami dan membuat ruangan yang nyaman bagi Nabi Elisa. Dia yang aktif. Kemudian Yosia melakukan perbaikan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan atas pelanggaran yang dilakukan orang-orang Yehuda, melakukan tindakan untuk menyingkirkan berbagai berhala di Yerusalem. Ini adalah tindakan aktif. Yang terakhir adalah para sahabat orang lumpuh ini membawa dan membuat orang lumpuh bertemu dengan Tuhan Yesus agar dapat sembuh. Jadi ketiga keempat cerita ini, begitu ya, keempat cerita ini dengan tokoh-tokoh meskipun tidak selalu disebut namanya, gitu ya. Yang ini anak perempuan ini nggak ada namanya, nggak disebut namanya. Perempuan di Sunem ini tidak ada namanya. Para sahabat ini tidak ada namanya, hanya Yosia yang disebut ada namanya, tetapi mereka melakukan kebaikan itu yaitu tindakan aktif untuk menolong, membantu orang lain, seperti itu. Ya. Nah, kakak-kakak, eh, tentu yang harus kita ingat begitu ya, dan saya sangat sangat percaya kakak-kakak yang mengajar sekolah minggu, kakak-kakak pengurus ini sudah sangat terbiasa dan bisa dikatakan expert di bidangnya begitu ya. Tentu kita sudah tahu bahwa penggunaan istilah-istilah itu harus juga melihat eh, melihat usia anak atau kelas yang diajar. Nah, misalnya istilah budak atau pelayan begitu ya, itu agak sulit bagi konteks kita sekarang ini. Nah, seperti itu yang kita harus menjelaskan begitu ya, bahwa pada zaman dulu itu ada begitu ya, ada orang yang memang bekerja kepada orang lain karena sesuatu hal begitu ya, karena sesuatu hal yang memaksa dia untuk bekerja di situ. Begitu dia tidak punya pilihan lain seperti itu. Kemudian istilah gulungan kitab Taurat begitu ya, istilah gulungan kitab Taurat, kenapa di dalam Perjanjian Lama misalnya seringkali disebutkan gulungan-gulungan gitu karena memang dulunya tulisan itu ditulis di
di gulungan yang eh, berasal dari kulit binatang, misalnya seperti itu ya. Jadi nulisnya itu bukan di kertas begitu ya. Tetapi maksud dari gulungan kitab Taurat itu ya firman Tuhan yang tertulis seperti itu. Nah, kemudian ada istilah yang saya gunakan untuk anak usia besar begitu ya, anak kelas besar di pelajaran 31 yang tentang seorang perempuan Sunem yang baik hati itu adalah tentang hospitalitas. Tapi istilah ini tidak saya gunakan di kelas kecil dan kelas tengah eh, karena itu adalah istilah yang mungkin agak sulit di diinikan ya, diartikan. Tetapi istilah sederhananya itu adalah keramah tamahan. Jadi keramah tamahan itu bukan hanya nada bicara yang ramah, yang baik, yang lemah lembut, tetapi ini lebih merupakan kepada tindakan. Tindakan membantu eh, orang lain. Tindakan tindakan membantu orang lain agar orang lain itu baik keadaannya. Seperti itu. Ya, next. Ya, baik kakak-kakak, ini eh, salah satu dari keempat keempat cerita yang akan diceritakan di dalam bulan Juli, begitu ya. Jadi saya mengambil pelajaran yang ke-31 untuk kelas besar. Jadi untuk kelas besar itu ada perkenalan tentang istilah hospitalitas, itu bisa dijelaskan di pada bagian awal. Kemudian kita menjelaskan bahwa sebenarnya itu adalah kebiasaan atau adat istiadat yang ada di Israel pada zaman Alkitab, yaitu menunjukkan keramah tamahan kepada orang asing atau kepada musafir. Nah, pada zaman kuno, begitu ya, orang asing atau musafir ini adalah orang yang rentan, gitu ya. Orang bahkan dalam dalam Taurat itu disebut sebagai golongan orang miskin. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki pelindung, mereka tidak memiliki tanah, begitu ya, dan mereka hanya sementara. Karena itu, eh, orang yang ada di Israel, orang-orang Israel dituntut untuk melakukan eh, hospitalitas ini, begitu. Jadi ini bukan hanya sekedar kebiasaan atau adat, tetapi juga ini adalah perintah Tuhan, begitu ya. Eh, Apalagi kalau di dalam 10 hukum itu kan kamu dulu adalah budak di Mesir, begitu ya. Kamu dulu adalah orang asing di Mesir, karena itu orang Israel diminta untuk menunjukkan keramah tamahannya kepada orang asing atau musafir. Nah, Elisa sebagai nabi Tuhan itu seringkali berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain dalam tugas pelayanannya, dan suatu saat dia tiba di desa yang bernama Sunem. Nah, Elisa bersama pelayannya ini singgah di rumah sepasang suami istri yang tidak memiliki anak. Jadi eh, di sini begitu ya, Elisa bersama, kalau dalam teks bisa dikatakan bujangnya atau pelayannya itu singgah. Nah, mereka ini diberi makan begitu ya, mereka ini diberi makan oleh sepasang suami istri ini. Tetapi kemudian perempuan atau si istri itu memberikan usul kepada suaminya agar mereka menyiapkan kamar khusus buat Elisa. Jadi baiklah kita menyiapkan kamar khusus yang ada di lantai atas sehingga kalau Elisa datang itu dia bisa tidur di situ dengan nyaman, seperti itu. Jadi eh, sebenarnya apa yang dilakukan oleh eh, mereka berdua ini, suami dan istri dan suami ini sebenarnya ketika mereka menyambut itu sudah baik. Tetapi ketika istri ini mengusulkan bahwa kita harus menyiapkan kamar khusus, itu adalah kebaikan ekstra atau hospitalitas ekstra bagi si Elisa, seperti itu. Ya. Jadi mereka membangun ruangan khusus di lantai atas bagi Nabi Elisa. Nah, perempuan ini dan suaminya memberikan yang lebih dari keramah tamahan biasa ya.
bukan hanya menerima Nabi Elisa di rumah mereka, tetapi membuatkan kamar khusus. Nah, kalau kita lihat cerita itu, maka kemudian Nabi Elisa memanggil perempuan itu, kemudian eh, memberitahukan bahwa nanti, begitu ya, nanti dia akan mendapatkan seorang anak. Ya, ketika dipanggil perempuan itu tidak mau ngomong, kamu mau apa? Saya nggak mau apa-apa gitu ya. Tapi kemudian eh, pelayannya Elisa, Gehazi itu mengatakan, mereka ini nggak punya anak gitu ya. Akhirnya kemudian mereka itu mendapatkan anak. Jadi, kakak-kakak, keramah tamahan berarti menunjukkan kebaikan hati kepada orang lain dengan keyakinan bahwa Tuhan melihat, begitu ya. Dan dari teks ini kita juga bisa melihat akan selalu ada hal baik yang kita terima di kemudian hari, meskipun mungkin itu bukan berasal dari orang yang kita tolong saat itu, gitu ya. Nah, dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ketika kita menunjukkan keramah tamahan kepada orang lain, kita melakukannya untuk Tuhan. Itu yang saya katakan tadi di Matius 25 ayat 34 sampai 40. Ini eh, kakak-kakak nanti bisa buka begitu ya. Ini pertanyaan murid-murid, pertanyaan orang-orang yang menanyakan gini, eh, ketika raja itu datang begitu ya, ini pengajaran Tuhan Yesus begitu ya, eh, engkau memberi aku makan ketika eh, engkau, baik saya akan membacakan saja ya, saya tidak hafal. Nah, di Matius 25 ayat 34 sampai dengan ayat 40 begini, itu perikopnya tentang penghakiman terakhir. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi, eh, ini kakak-kakak ya. Jadi yang mendasari mengapa harus berbuat baik begitu ya, menunjukkan keramah tamahan kepada tamu atau orang asing, itu karena eh, ketika kita melakukannya, kita itu melakukannya untuk Tuhan, seperti itu. Next. Iya. Eh, Untuk bagian ini, ayat hafalan itu berasal dari Ibrani pasal 2. Nah, metode yang digunakan itu untuk kelas besar dan kelas setengah itu sama, begitu ya. Ditulis di kertas karena mereka pasti sudah bisa menulis di buku masing-masing atau di buku masing-masing, kemudian membacanya beberapa kali, dan akhirnya diucapkan secara bersama-sama. Nah, bunyinya, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Sebenarnya teks yang ada dalam Ibrani ini, kakak-kakak, itu merujuk, contohnya misalnya adalah ketika Abraham, ya, ketika Abraham didatangi oleh tamu-tamu yang ternyata itu adalah malaikat-malaikat ya. Maka Abraham menjamu tamu-tamu itu dengan menyembelih, memberikan daging, memberikan makanan, begitu ya. Itu adalah salah satu contoh dari eh, ketika memberi tumpangan kepada orang lain, ternyata eh, orang itu menjamu malaikat Tuhan, seperti itu. Ya, next.
Nah, aktivitas untuk anak kelas besar itu adalah bermain peran. Bermain peran menjadi tamu atau nyonya rumah, begitu ya. Jadi nanti bisa dibuat anak-anak yang berperan sebagai tamu atau yang sebagai tuan atau nyonya rumah siapa, begitu ya. Kemudian anak-anak diminta untuk memperagakan bagaimana bertamu dan menerima tamu dengan baik. Eh, Ini misalnya dimulai dengan mengetuk pintu, mengucapkan salam, begitu ya, duduk, mengobrol, dan kemudian pamitan pulang. Nah, bisa ini menggunakan bahasa daerah, begitu ya, atau bisa juga guru sekolah minggu itu bisa membuatkan naskah drama pendeknya. Misalnya mulai dari ketok pintu, eh, selamat pagi, atau orangnya, apakah ada orang di rumah, misalnya seperti itu, sesuai dengan kebiasaan baik ketika bertamu di masing-masing tempat kita. Seperti itu ya. Eh, Kalau eh, dalam budaya Jawa itu ada yang ngetok pintu itu memakai kata kula nuwun begitu ya. Nah, kalau dalam tradisi yang lain atau konteks daerah masing-masing tentu ada eh, semacam tata krama tersendiri begitu. Nah, ya tentu guru sekolah minggu yang bisa atau yang tahu yang sesuai dengan konteksnya itu seperti apa. Kenapa ini menurut saya agak penting, kakak-kakak, karena sekarang anak-anak itu kan sangat suka dengan gadget ya, sangat suka dengan gadget. Jadi hubungan personal itu kadangkala eh, seperti kurang penting seperti itu ya. Jadinya bermain peran bagaimana bertamu dan menjadi tamu yang baik itu adalah salah satu yang bisa kita lakukan. Eh, Baik, kakak-kakak itu eh, sharing dari saya tentang bahan ajar yang akan diajarkan untuk bulan Juli tahun 2026. Nah, jika ada pertanyaan-pertanyaan, eh, bisa eh, disampaikan mungkin. Kalau saya bisa langsung menjawabnya, saya akan menjawabnya. Tapi kalau mungkin masih belum bisa, nanti saya akan cari jawabannya dan kemudian akan saya kirimkan kepada Pendeta Tinggi supaya nanti bisa di-share seperti itu. Baik, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih untuk Pendeta Bimbing Kalvari yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa buat kita pada saat ini ya kakak-kakak. Jadi memang materinya sangat padat sekali karena dari perjanjian lama. Jadi kita itu memang harus memahami latar belakang apa segala macam sehingga membuat bahan pelajaran yang kita susun nanti itu bisa lebih tepat sasaran kepada anak-anak kita nanti yang mau kita ajarkan pada bulan Juli. Ya kakak-kakak sesuai dengan kata Pendeta Bimbing tadi. Kira-kira ada tidak pertanyaan satu atau dua lah dari yang sudah dipaparkan oleh beliau tadi? Wah, sepertinya pendeta bimbing ini kakak-kakaknya sudah mengerti semua ya. Oh, Jadi oke. ada 55 orang kakak-kakaknya ini, jadi semuanya bisa lah nanti menyampaikan materi sesuai dengan apa yang sudah diajarkan. Jadi ingat kakak-kakak ya, ya kalau kakak-kakak punya buku itu sudah sangat jelas sekali ya latar belakang apa segala macam, kemudian metode segala macam, semuanya sudah ada semuanya di sana. Jadi kakak-kakak tinggal pelajari nantinya dan ketika kakak-kakak pelajari kakak-kakak pasti bisa menyampaikan materi dengan tepat kepada anak-anak sekolah minggu. Baik, kira-kira ada lagi Ibu Pendeta Bimbing yang mau disampaikan bagi kita pada siang hari ini? Eh, Ya, yang jelas saya berterima kasih ya karena diberikan Halo, kepercayaan iya nak. gitu. Ya, Kalau yang itu saja. dekat jalan tuh aku cuma Oh butuh iya, bensin baik. sekali. Terima kasih. Ya, demikian kakak-kakak paparan yang disampaikan oleh Pendeta Bimbing Kalvari bagi kita. Semoga bisa memberkati kita dan membuat kita lebih luar biasa lagi mempersiapkan bahan untuk bulan Juli, khususnya materi dari materi pelajaran 30 sampai pelajaran 33. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Kak Hapsari. Ya, silakan Kak Sari. Iya, terima kasih Ibu Pendeta Dr. Bimbing Kalpari sebagai narasumber kita pada hari ini, juga Bapak Pendeta Tinggi sungguh luar biasa menambah pengetahuan kita ya, bekal kita untuk mengajar sebulan ke depan. Baik, kita akan menutup kegiatan kita
dengan doa. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan saja chat di WA grup kita per wilayah ya mengenai materi tadi dan juga nanti ada rekamannya dalam bentuk YouTube. Terima kasih. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Lia. Silakan Ibu. Ya baik, kakak-kakak, mari kita menutup kegiatan kita dengan berdoa. Segala puji dan syukur kami ya Tuhan untuk pimpinan Roh Kudus Tuhan dalam sepanjang proses sosialisasi bahan ajar untuk bulan Juli yang akan datang. Kami semua guru-guru sekolah minggu sudah belajar banyak, baik itu dari latar belakang kitab, bahkan juga dengan berbagai macam hal yang akan kami sampaikan. Segala sesuatunya sudah memperkaya setiap guru sekolah minggu dalam mempersiapkan diri untuk boleh menyampaikan pengajaran kepada anak-anak sekolah minggu sepanjang bulan Juli yang akan datang. Kami menyerahkan setiap proses persiapan dari setiap guru sekolah minggu, baik itu secara pribadi maupun juga bersama-sama dengan rekan-rekan guru sekolah minggu yang lain. Tuhan yang boleh campur tangan di dalam segala sesuatunya, sehingga mereka boleh mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, dan bahkan juga mereka bisa mengajar dengan baik, dengan kreatif, dengan penuh sukacita dan semangat, dan juga dengan ketulusan hati. Demikian juga Tuhan, kami menyerahkan anak-anak Tuhan yang boleh terus dilayani oleh setiap guru sekolah minggu. Biarlah Tuhan boleh berkati setiap anak-anak Tuhan, agar mereka boleh bertumbuh, berkembang dengan baik, jasmani dan rohani mereka. Mereka boleh tumbuh menjadi generasi yang baik, generasi yang boleh diandalkan untuk masa depan yang akan datang. Kami juga menyerahkan Ibu Pendeta Dr. Bibi Kalpari yang pada saat ini sudah menjadi pemateri dalam sosialisasi pada bulan ini. Kami menyerahkan beliau ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dalam kehidupan pribadi, kesehatannya, demikian juga dengan pelayanan dan juga kehidupan keluarga rumah tangga, semuanya diberkati dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Kami menyerahkan juga setiap rancangan-rancangan dan rencana-rencana untuk perayaan Hari Anak, baik itu yang dilaksanakan pada ibadah hari Minggu, pada minggu ketiga pada bulan Juli, bahkan juga setiap SPA Jemaat maupun juga KPA Resort, bahkan juga KPA Sinode yang nanti akan bersama-sama untuk melangsungkan setiap perayaan dalam rangka Hari Anak DKI tahun 2027. Mari Tuhan boleh berkati dalam setiap persiapan, bahkan juga dalam pelaksanaannya. Semua itu boleh terlaksana dengan baik, bukan hanya untuk menambah sukacita bagi anak-anak dan juga bagi kami, guru sekolah minggu, dan para penggiat pelayanan anak DKI, tapi juga boleh terus semakin menambah, menguatkan iman, pengharapan, dan kasih kami, dan juga kasih anak-anak kepada Tuhan. Biarlah semua pelayanan boleh kami kerjakan dengan pertolongan dan tuntunan Tuhan, semata-mata adalah untuk kepujian serta kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam dan oleh nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.